Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Putra sebagai Ketua Kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembahasan manajemen dan fungsi manajemen beserta studi kasusnya. Adapun anggota kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Ahadin Maskur. Perkenalkan, nama saya Vicky Mubarseti. Perkenalkan, saya Salo Virginia Sucitra. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila Rahmadani. Manajemen. Pengertian manajemen secara umum. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi agar lebih efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya organisasi. Selanjutnya, ada pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kreitner, manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan melalui lainnya dengan tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien dengan atau menggunakan sumber daya terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua itu menurut Six, manajemen adalah suatu koordinasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu menurut Messier and Douglas, manajemen adalah suatu proses, suatu kelompok yang bekerja sama untuk mengarahkan orang lainnya agar memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir itu ada menurut Jones and George, yaitu manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen levels ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak, merupakan para eksekutif senior yang bertanggung jawab atas perusahaan manajemen secara keseluruhan, bertugas membuat rencana-rencana strategis yang berjangka panjang, menetapkan tujuan perusahaan, misi, dan strategi yang akan digunakan, sehingga mereka juga sering disebut sebagai strategic manager. Jabatan yang dipegang ialah presiden direktur, direktur utama, dan direktur. Yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah, bertugas untuk mentransfer rencana-rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam program-program yang lebih spesifik, sehingga mereka juga sering disebut sebagai tactical manager. Manajemen menengah dapat mencakup lebih dari satu tingkat perusahaan. Jabatan yang dipegang oleh manajemen menengah yaitu manajer departemen atau kepala bagian. Yang ketiga, first line management atau manajemen tingkat 1. Seringkali disebut sebagai operational manager karena bertanggung jawab mengawasi aktivitas-aktivitas operasional dalam perusahaan, bertugas untuk membawahi langsung para pekerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas mereka. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen, dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan atau planning terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, rencana strategik, berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang atau strategis perusahaan. Yang kedua, rencana taktis. Rencana taktis lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategik yang sudah disusun oleh perusahaan. Yang ketiga, rencana operasional. Rencana operasional berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek organisasi. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan suatu proses mengolah dan mengatur sumber daya, baik manusia, modal, maupun teknologi untuk dapat secara baik menjalankan tujuan sesuai yang sudah dibuat.
Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing merupakan fungsi manajemen untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap kegiatan operasional apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Berikut ini adalah peranan manajemen yang harus diperankan para manajer. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya, meliputi figur head atau pemimpin simbol, sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Yang kedua, yaitu leader atau pemimpin, menjadi pemimpin yang memberi motivasi para karyawan atau bawahan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, yaitu liaison atau penghubung, yaitu menjadi penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, yaitu peran informasi, adalah peran yang mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, meliputi yang pertama yaitu monitor atau pemantau, yang mana tugasnya mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu diseminator atau penyebar, yaitu tugasnya menyebar informasi yang didapat kepada para orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga yaitu spokesperson atau juru bicara, mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Yang ketiga yaitu peran mengambil keputusan, yang dimana adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain, meliputi yang pertama yaitu entrepreneur atau kewirausahaan, yang dimana tugasnya membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Yang kedua yaitu disturbance handler atau penyelesai permasalahan, yang mana tugasnya mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga yaitu resource allocator atau pengalokasian sumber daya, yang dimana tugasnya menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Dan yang terakhir yaitu negosiator atau negosiator, yang dimana tugasnya melakukan negosiasi dengan pihak dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas studi kasus di PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat. Sebelum mengetahui tentang studi kasusnya, mari kita mengetahui sejarah perusahaan PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat. PT Indonesian Satellite Corporation Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh International Telephone and Telegraph Corporation atau ITC. Tahun 1969, Indosat memulai operasi komersialnya dan telah menjadi penyedia utama jasa telekomunikasi internasional di Indonesia, menghubungkan Indonesia secara langsung ke hampir 252 negara dan tujuan di seluruh dunia. Bisnis utama Indosat adalah menyediakan jasa switch dan non-switch telekomunikasi internasional. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluang bagi Indosat. Yang pertama, kekuatan Indosat antara lain terdapat pada hak duopoli yang dimilikinya, pengalaman mengelola bisnis dan telekomunikasi internasional, kekuatan manajemen dan budaya perusahaan, rangkaian produk dan jasa yang luas, teknologi yang mutakhir pada peralatannya, kualitas produk dan jasa, serta citra perusahaan yang baik. Sedangkan kelemahan Indosat antara lain terdapat pada kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat akibat kenikmatan hak duopoli yang dimilikinya, rentannya likuiditas perusahaan akibat besarnya kewajiban yang dimilikinya, dan diversifikasi yang berlebihan seperti pada perusahaan anak dan afiliasi yang kurang menguntungkan. Ancaman bagi Indosat antara lain masuknya pendatang baru terutama dari luar negeri sehubungan akan berakhirnya hak duopoli, kompetisi global yang memasuki pasar domestik, dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
Selanjutnya, peluang bagi Indosat antara lain besarnya pasar domestik yang belum tergarap, perluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan, dan bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Selanjutnya, analisa strategi bisnis Indosat menghadapi krisis ekonomi. Sehubungan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Indosat mengalami masa-masa yang sulit sejak awal 1998 ketika rupiah terdepresiasi secara drastis. Banyak bisnis di Indonesia yang mengalami kemacetan karena kondisi makroekonomi, instabilitas politik, dan gejolak sosial. Dilengkapi dengan krisis moneter, situasi ini mempengaruhi pertumbuhan permintaan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan volume lalu lintas lebih lambat, yang memaksa Indosat untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kegiatan operasi dan manajemen arus kas, terutama pada mata uang asing, sehubungan komitmen investasi yang jatuh waktu. Sedangkan strategi bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi PT Indosat adalah 1. Selalu mencari cara yang paling ekonomis menurunkan beban pembelanjaan pada mata uang asing. Yang kedua, melakukan kebijakan konservatif menyangkut situasi krisis ekonomi Indonesia. Yang ketiga, menerapkan kebijakan likuiditas yang berhati-hati. Yang keempat, melindungi fundamental dasar Indosat dari pengaruh kinerja negatif anak perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan voice keuangan, terlihat tren dari keuangan Indosat yang favorable maupun yang unfavorable. Pada rasio likuiditas, terlihat tren yang unfavorable. Artinya, semakin riskan bagi Indosat untuk dapat membayar kewajibannya jangka pendek. Untuk rasio leverage, terlihat tren yang favorable, artinya akan semakin aman pendapatan bagi pemegang saham dari biaya kewajiban. Mengenai rasio aktivitas, terlihat tren yang unfavorable, artinya semakin menurun efektivitas penggunaan sumber daya. Terakhir, rasio profitabilitas menunjukkan tren yang favorable, artinya semakin baik perusahaan yang dikelola yang menghasilkan keuntungan yang meningkat. Secara umum terlihat bahwa perusahaan mampu dengan baik menghasilkan keuntungan, namun kurang baik memanfaatkan sumber daya yang ada dan mempunyai posisi likuiditas yang cukup riskan.